Hai kawan JB, balik lagi di podcast JB. Setelah sekian lama kita jarang ngobrol-ngobrol, kali ini kita udah ngobrol langsung bareng siapa ya? Bareng teman-teman yang lagi hits banget, teman-teman dari Suara Gembira. Nah, buat kalian yang belum tahu, di Suara Gembira itu ada siapa saja sih? Nah, salah satunya ada Mas Oi. Mas Oi, Mas Oi. Sama aja lah. Sama aja. Ya, kalau ditulis 2 huruf itu aja. Dua. I. Oi, oke. Mas Oi, aku mau nanya nih, kira-kira di Suara Gembira itu ada siapa aja sih di balik proses kreatifnya? Dulu sih waktu pelaksanaan penciptaannya tuh saya berdua ya gitu. Jadi saya Oi dan salah satu mitra saya ada juga Rifan namanya. Oh, Rifan. Kami berdua gitu. Lalu akhirnya apa sih istilahnya beranak pinang deh gitu. Jadi ada banyak waktu itu tim khusus regu khusus untuk pergelaran ya. Waktu setahun 2 tahun pertama kebanyakan jadi anak-anaknya itu tuh bukan anak-anak kayak sekarang yang di kantor. Kalau sekarang lebih banyak anak-anak yang kerjaannya media, bikin konten dan sebagainya. Kalau dulu tuh regunya itu tuh diadakan khusus untuk produksi acara. Gitu loh. Jadi dari kita berdua itu lalu habis itu ya adalah silih berganti gitu. Saya punya kawan Irina ikutan, terus ada juga Patty, kalau ada yang tahu malasbanget.com pernah ada ikut juga, terus habis itu ada penyanyi indie namanya Kurosuke kalau tahu. Oh, aku kurang tahu. Kurosuke itu juga dia pernah jadi tim produksi kita juga gitu. Terus ada Wildan gitu, desainer grafisnya dulu. Ya pokoknya ada beberapa nama lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu. Silih berganti ya kayak kantor aja lah, pasti ada yang keluar masuk apa-apa. Tapi kalau di Suara Gembira cenderung yang sudah keluar masih tetap terikat sama komunitasnya, masih sering nongkrong bareng gitu. Masih terus ada kontribusi, apalagi kalau ada acara pasti jadi ikutan lagi, megang apa gitu. Wow. Hingga sekarang sih baru sejak tahun 2020 ya, khususnya semenjak pandemi juga baru ganti gerbong. Jadi kayak banyak tuh tadinya yang tim-tim yang khusus acara, akhirnya karena tidak bisa ada bikin acara atau apa, akhirnya mungkin keluar dari kantor tapi masih dalam paguyuban Suara Gembira. Terus ada yang baru-baru yang memang dikhususkan untuk memproduksi konten YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Oh, beralih fokus ya jadinya, tadi yang bener-bener buat persiapan pagelaran, cuma karena pandemi COVID-19 udah mulai mempersiapkan tim media juga. Nah, Mas, kalau boleh tahu, ini tuh sebenarnya didirikan sejak tahun berapa sih sebenarnya? 2017. Wah, lumayan lama juga ya, udah mungkin sekitar 4-5 tahunan. Ya. Lama cepat juga relatif kan. Nah kan mungkin banyak yang belum tahu nih, sebenarnya Suara Gembira ini komunitas kah atau apa nih Mas bentuknya? Saya sebutnya apa ya? Kadang-kadang tuh kita perlu kayak begituan ya, perlu sebuah sebutan istilah organisasi gitu. Kalau saya mungkin nyebutnya paguyuban, yang juga ada perusahaan di dalamnya. Gitu. Ya karena kan untuk menyelenggarakan suatu apa kita pasti perlu uang gitu. Pergelaran besar butuh uang, butuh sponsor. Nah, jadi ada uang keluar masuk, ada tiketing, ada apa. Karena negara ini ada lembaga hukumnya, semua wujud-wujud seperti itu harus berbadan hukum, maka juga ada PT-nya gitu. Cuma dalam dimensi lain buat saya tuh, saya pengen nyebutnya nggak pakai istilah organisasi. Intinya Suara Gembira itu ya wadah perjuangan bagi generasi muda untuk memperjuangkan revolusi seni budaya Indonesia. Pengennya gitu. Wih, keren banget. Keren. Wadah revolusi perjuangan anak muda gitu, karena kita jarang banget gitu di masa modern kayak gini, bukan masa modern ya, di era reformasi sekarang ini kita jarang banget ngedengerin pemuda-pemuda yang istilahnya berjuang demi budaya gitu. Karena kan dan ini agak asing juga sih kata perjuangan budaya itu gitu. Kalau kita ngedengarnya kata perjuangan itu buat yang pada saat masa-masa penjajahan dulu gitu. Nah, ini jarang banget jarang banget digunakan kata ini tuh di era-era sekarang gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih dari perjuangan anak muda ini gitu? Tujuannya supaya seni budaya kita itu bisa dicintai sama seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana juga kita memuja Inggris atau memuja Amerika yang juga turut mencintai seni budayanya mereka yang sudah mereka kembangkan.
Atau kalau terlalu tinggi kita sebut India lah sebagai contoh, Oh, Jepang iya. sebagai contoh. Banyak kan kita yang menggilai juga kan budaya Jepang gitu. Iya. Gitu. Tanpa kita sadari kalau apa namanya kita tuh memuja suatu negara, suatu bangsa gitu loh. Sebaiknya kita kan apa ya, kalau kita mau mengaplikasikan, mengadaptasikan perangai mereka ke dalam hidup kita gitu, tirulah apinya, jangan tiru abunya Oke. gitu loh. Saya tuh banyak senang sama fashion Jepang, musik Jepang saya banyak senang. Tapi kalau saya lebih suka gitu. Saya kalau berkarya nggak ikut-ikutan jadi Jepang-Jepangan gitu loh. Tapi saya tiru semangat mereka, saya tiru metode mereka dan sebagainya. Tirulah apinya, jangan tiru abu. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang anak-anak muda udah mulai cinta budaya nggak nih? Udah bisa dikatain Iya, gitu nggak? Udah bisa dikatakan. Kayak gitu sebenarnya kita bisa jawab di hati kita masing-masing kan. Oh iya. Karena gini lah, sekarang berapa sih populasi Indonesia? 270 juta Iya. mungkin kurang lebih gitu. Ada berapa anak mudanya? Itu kan harus diukur dulu. Iya. Katakanlah anak mudanya ada 150 juta. Ya kalau ngomong berarti anak muda Indonesia sudah mulai mencintai budaya Indonesia. Ya itu harus diuji dari 150 juta itu dong Oke. keabsahannya. Oh. Gitu loh. Nah, kalau saya ngomong gitu saya rasa sih kayak belum. Oke. Belum, masih jauh kali ya? Ya. Masih jauh Jauh. banget. Saya nyebut 10 juta anak Indonesia mencintai seni budaya aja saya belum tahu. Oh. Ya tapi disitulah mari kita sama-sama ya kayak Iya. kalian dengan jelajah bineka. Itu yuk kita gotong royong turut bahu membahu memperjuangkan seni budaya Indonesia supaya bisa dicintai deh. Betul. Oh. Nah, salah satu cara buat mengenalkan anak muda Indonesia terhadap budayanya, Suara Gembira tuh sering dulu ya sebelum ada pandemi COVID-19 sering mengadakan pagelaran. Sebenarnya apa saja sih yang ditampilin gitu di pagelaran itu? Ya musik, ya tari, ya efek pentas, ya ada dialektika, ada sebuah drama gitu. Busana yang saya rancang juga, ada lagu-lagu yang saya ciptain juga gitu, dan sebagainya. Wow, ciptain lagu. Kalau dalam pergelaran saya pasti nulis lagu Oke. gitu loh. Saya rancang busana, tarian dan sebagainya. Multi talenta sekali. Merangkum semua nih Mas Oi. Menurut saya apa Kreatif ya? directornya ya. Otaknya nih Iya. kayaknya. Tapi menurut saya emang kayaknya kodratnya bangsa Indonesia tuh jago kok cipta mencipta gitu Iya. loh. Emang darah kita tuh multi talenta, apalagi seiring perkembangan teknologi. Zaman dulu tuh kayaknya sebuah media punya apa namanya pewaranya sendiri. Bahasa Indonesianya apa sih, MC atau Iya. host lah gitu. Punya pewaranya sendiri, punya kameramen sendiri, Iya. juru kamera sendiri, punya sutradara sendiri, punya editor sendiri. Iya. Tapi kan hari ini sudah ada ribuan YouTuber yang Betul. semuanya jadi satu Oh, orang. iya. Itu multi talenta juga. Mbak, buat saya semakin canggih zaman, semakin wajar lah anak muda untuk bisa pancamuka dalam kemampuannya gitu Iya. loh, multi talenta. Oh, oke. Nah kan tadi sempat dibilang ada pagelaran, ada tari, ada tadi musik. Nah sekarang kenapa Suara Gembira lebih ke kain? Karena gini, dulu kita berjuang produk mercusuarnya, senjata utamanya melalui pergelaran. Kita menyampaikan semua keresahan kita, aspirasi kita melalui pergelaran. Bisa ditengok di Bidadari-Bidadara bagaimana saya mengkritik negara, pemerintah gitu dalam dialektikanya. Waktu itu diperankan oleh Jovial Da Lopez dan Andovida Lopez. Oh. Itu saya kritik besar-besaran. Saya ngundang ketua DPR yang sekarang menjabat ketua DPR. Nah, Lalu saya mengkritik segala hal yang selalu import. Gitu. oke. Dulu kami seperti itulah, macam-macam yang kami kritik. Nah, sekarang karena pandemi kan kita nggak bisa bikin acara, mau Iya. acara kecil, acara besar. Ya Iya. udah, kita beralih fungsi menjadi media. Oke. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh nggak pingin jadi media yang berjuangnya tuh setengah-setengah, nggak konkret. Ya. Ngomongnya kebanyakan tapi dampaknya nggak ada. Dampaknya cuma sekedar yang penting orang baca dan tahu, udah. Paling cuma segelintir. Saya lebih suka kita kerja satu-satu dan percaya yang namanya efek domino. Oke. Gitu loh. Nah, dari situ akhirnya gagasannya muncul, ya udah kita selama pandemi ini media ini kita dedikasikan, kita persembahkan. Mungkin sebagian besar ya 80% gitu.
kita bicara soal kain karena ini sesuatu yang kayaknya bisa konkret diaplikasikan di kehidupan para followers, para pengikut, bahkan para pengikutnya pengikut kita, Ya, atau betul, pengikutnya pengikut kita, bahkan yang sampai udah nggak tahu tuh kalau itu tuh Suara Gembira yang tenarin Oke, iya betul. turut pakai kain. Gitu loh. Kita ngomongin yang simple satu hal aja, soal kain aja, tapi jelas dampaknya nyata. Oke. Dipakai sama orang, digemari sama orang, dampak penjualannya ke pengrajin kain jadi tinggi, pengrajin kain jadi lebih sejahtera, Iya. akhirnya bisa memproduksi kain-kainnya jauh lebih Lebih baik banyak. dengan mutu yang lebih bagus dan sebagainya, hingga mungkin suatu hari terwujud lagi petani-petani kapas, petani pewarna alam yang hari ini sudah digerus oleh derasnya kereta impor kapas Betul, ya. kita. Betul. Itu sungguh miris kan, bangsa Indonesia yang besar ini kapasnya tuh 99% impor. Ada apakah dengan tanah kita? Oh, jadi Apa ada mafia yang perjuangannya nyari ya. duit di situ? Jadi dari satu kain tuh ternyata Banyak berimbas banget, ke ya. banyak. Betul. Efek Dan domino saya aja percaya rajin ke bawah. keluar dari koridor kainnya, orang yang pakai kain pasti nanti ada segelintir yang akhirnya juga jadi penasaran tentang sejarah di luar soal kain. Misalkan jadi tertarik sama yang namanya tarian, sama lagu-lagu iya. Indonesia, sama kebudayaan lainnya. Karena merasa melihat di cermin, efek apa ya, ada kan masuk ke alam bawah Lainnya, sadar. gitu. Jadi akhirnya penasaran ingin tahu di bidang lainnya soal seni budaya Indonesia, nggak cuma soal kain Indonesia aja. Betul. Gitu sih. Ini yang buat kita Jelajah Bhinneka tertarik banget Iya. dengan Suara Gembira karena Gembira. pendekatannya itu benar-benar fokus dan Betul. juga dampaknya gede banget. Iya. Nah, efek dominonya itu yang buat orang-orang jadi sekarang mulai banyak yang pakai kain gitu, sampai bahkan mereka nggak tahu siapa yang nenarin itu pertama kali, Iya. padahal itu Suara Gembira. Nah, salah satu yang terkenal dari Suara Gembira itu tagline streetwear-nya itu. Nah, itu gimana sih bisa gimana ya? Ide kreatifnya gimana? Bisa nyuruh orang, bisa nyuruh talentnya itu buat pakai kain di dalam MRT ataupun di jalan-jalanan, itu kan keren banget itu. Nah, ide pertamanya dari mana itu? Ide pertamanya itu kita nggak perlu beride-ide yang gimana-gimana ya sebenarnya. Kayak itu suatu hal yang sudah semestinya aja buat kami sebenarnya. Sebelum kami beralih fungsi menjadi media banget ya, yang yuk kita semua apa-apa disyutingin. Dulu tuh Suara Gembira sudah sejak 2017 kita kalau bikin pergelaran tuh panitianya udah pakai kain. Oke. Dalam aktivitas pakai kain, latihan nari pasti pakai kain, gitu loh. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat atau bisa nampilin gitu foto-foto panitia kami kalau kami bikin pergelaran. Iya. Itu tuh dari mulai yang kerja otak, misalkan insinyur suara, bahasa ini sound engineering, Iya. bahasa Inggris ya, gitu, hingga kayak perancang latarnya gitu, yang bikin LED visualnya dan sebagainya, hingga yang kerja otot, yang dorong-dorong LED raksasa, buka tutup lah, apa kalau istilahnya, kalau di kami nulisnya juru laden sama juru hubung, Oke. LO dan runners Runners ya. ya, itu pun pakai kain walaupun kerjanya kemana kesana Iya. kemari apa-apa. Jadi kami sudah begitu sebenarnya. Lalu ketika pandemi kita memperkuat media kita, ya kita tinggal syutingin aja yang kita udah sehari-hari bagaimana gitu. Dan ide seperti itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, karena di zaman nenek moyang semua perang aja pakai kain. Nah, pakai Iya. kain. Keseharian pakai kain, segala-galanya di setiap masa senantiasa berkain. Gitu sih. Karena ini sebenarnya udah jadi lifestyle bangsa Iya. kita dari dulu ya. Dari Cuma mungkin zaman dulu. pas sekarang kesannya kain cuma dipakai buat acara-acara tertentu. Iya, atau kayak mungkin acara adat, atau Iya. mungkin orang-orang tua atau mbah-mbah di kampung mungkin kan di pikiran anak muda gitu kan. Nah kan dari 2017 terus sekarang jadi 2020 nih Mas, bisa dibilang mulai soal kain nih. Iya, di media Fokus. mulai gencar fokus kain Fokus. 2020 pada saat pandemi. Pandemi. Nah, sekarang tuh kan banyak banget teman-teman di luar tuh yang udah mulai pakai kain nih, udah mulai mencoba. Suara Gembira sendiri gimana sih ngeliat anak-anak muda yang udah mulai tertarik berkain? Ya, kami turut berbahagia dan sangat bangga gitu loh sama mereka semua gitu, dan saya berharap ada kesadaran yang sangat mendalam di sanubari kalian semua gitu. Jangan sampai ini jadi tren sesaat. Ini harus abadi. Pesennya betul. Harus abadi, harus sampai kiamat gitu loh. Kita harus seperti itu. Gitu. Karena Jadi itu part of Indonesia ya. betul. Gitu. Dan itu ditanamkan dalam hati, dan jangan cuman kayak jadi doa saja.
gitu loh. Bukan berarti jadi turut berdoa, dan kalau bisa ada suatu pelaksanaannya, kita turut berpikir bersama-sama, tidak hanya kaum-kaum kayak kalian juga yang media-media, tapi kaum individu juga turut mikirin gimana caranya supaya ini bisa terus lestari abadi selamanya. Betul. Nah, ada lagi nih. Apa ya? Karena selama ini narasinya kain itu mahakarya. Kain itu sesuatu yang bener-bener mahal gitu. Kalau kita nggak tahu cara pakainya atau apa, takutnya salah. Nah, sebenarnya anggapan itu kalau dari Mas Ois ini seperti apa sih? Karena jadinya orang jadi nggak mau pakai. Itu adalah anggapan yang sungguh merepotkan dan tidak perlu. Gitu loh. Simple banget, itu Ya, merepotkan dan tidak perlu. Sudahlah gitu. Sebenarnya sederhana gini. Hari ini kan apa ya, kerajaan yang mungkin masih harus kita hormati, yang masih berjalan, salah satu adalah keraton di Jawa, Iya. khususnya apalagi keraton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Bagi saya silakanlah pakai kain apapun, tapi hindari mengenakan kain-kain yang coraknya corak turunan keraton, Oke. seperti parang, aduh ada banyak, kalau dibahas ada banyak, bisa di Google sendiri Iya. gitu loh. Ada teruntum, ada apa, Iya. ada macam-macam pokoknya gitu. Sidomukti yang khas keraton, kawung yang khas keraton, itu semua pokoknya ada gitu loh. Itu jangan dipakai kalau bisa. Itu tujuannya apa? Untuk menghormati mereka kayak gitu. Nah, sisanya boleh dipakai gimana pun gitu loh. Misalkan kain yang ada tumpalnya, mau dipakainya tumpalnya di depan, di samping, di belakang, nggak apa-apa. Misalkan kain yang mestinya itu coraknya di bawah, tapi kita pakainya kebalik ke atas, juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang dalam konteks fashion tuh nggak ada aturan, bebas. Bagi saya yang penting kain jangan dijahit, karena kalau kain Iya. dijahit sudah tidak kain namanya. Iya. No, Gitu loh. oke. Ya sama aja kayak gini lah, kita nggak usah ribet-ribet. Misalkan kita bilang, itu kemeja ya, tapi kemejanya nggak ada kancingnya, Oke, betul. ya udah bukan kemeja namanya. Itu deh, kan kita ngomongin kain di sini. Kain biarlah jadi selembar kain, karena esensi dari berkain itu sendiri, karena dia tidak dijahit, maka dia tetap luas, dia tetap fleksibel, tetap versatile, tetap serbaguna, tetap bisa kita kreasikan menjadi bentuk apapun. Esensinya kan adalah kemerdekaan kita untuk merancang busana kita sendiri. Iya. Oke. Makanya diikat-ikat, lilit-lilit. Jadi berkain gayanya mau gimana bebas, yang penting jadi dia tuh bawahan, atau mau dipakainya sampai dada Iya. juga nggak apa-apa. Saya himbau kalau bisa kainnya jangan di atas lalu bawahnya celana. Oh. Pokoknya tetap bawahannya tuh kain. Oke. Ini aku perlu memperbaiki diri nih. Enggak, ini nggak apa-apa celana Iya. tapi yang kainnya segini nih. Oke. Itu nggak apa-apa, itu kita punya budaya gitu di Melayu namanya teluk belanga. Tapi saya melihat beberapa celana jeans sampai sini kainnya segini gitu loh wanita. Oh iya, Oh, oke, oke. bawahannya. Saya himbau kalau bisa kainnya tetap ada di bawah. Oh. Makainya gimana itu terserah. Mau gaya Bali, mau songket, misalkan mau kain batik Jupri, kain batik Palembang, batik Jambi, tapi digayain Bali boleh Oke. gitu loh. Bahkan kain polos sekalipun dipakainya kain dengan gaya Indonesia boleh Oh. gitu loh. Dalam rangka ingin mempopulerkan, ingin mengembangkan citra wastra, citra berkain, citra busana Indonesia ya. Bahkan pakai kain import, katakanlah kain sutra India, sutra Iya. Thailand, atau kain satin polos, kain denim bahkan, tapi dipakai sebagai kain di bawahan, nggak dijahit boleh. Oh, oke. Jadi nggak ada pakem-pakem tertentu Boleh. nih. Nggak ada pakem yang gitu. Hanya di wilayah keraton saja kita harus pakai corak jangan pakai corak keraton kalau bisa. Oh, oke. Udah gitu. Nah, itu kan sebenarnya mungkin banyak anak-anak muda yang nggak tahu caranya nih. Nah, dari Suara Gembira dan Mas Owi sendiri nih, kan di YouTube dan IG banyak tutorial nih kan. Hmm. Nah, ada kesulitan nggak kayak buat ngasih tahu ke anak-anak muda nih, gini loh, misalnya hal yang simple, Tantangannya. iya tantangannya untuk ngasih tahu ke anak-anak muda cara berkain tuh seperti apa? Kesulitan dalam mengedukasinya pada saat proses syuting dan sebagainya gitu-gitu sih nggak ada kesulitan gitu ya, nggak ada kesulitannya mungkin ya hanya bukan kesulitan ya, tapi yang namanya kita ingin menyebarkan hal baik ini kan bagi kami pribadi itu kalau bahasanya apa ya, amanat. Kami merasa konten yang kami persembahkan ini kayak semacam amanat, harus disebarluaskan sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin bukan kesulitan, tapi ya kami terus memiliki rasa PR yang besar untuk terus menyebarluaskan, memviralkan
konten-konten kami yang mungkin penontonnya tadinya 10.000 harus jadi 15.000, 20.000. Itu aja sih paling gitu. Kalau misalkan persoalan apa sih komen-komen warganet atau misalkan Netizen. Twitter, para pengguna Twitter, insan TikTok dan apa yang komennya mungkin gimana deh gitu loh. Ya bagi saya kayak gituan tuh selalu ada di bidang apapun. Betul. Gitu. Jadi tantangannya sih ya menembus algoritma sosmed ya, biar viral, biar banyak ditonton juga, biar orang-orang Iya, kayaknya mau gitu berkarya. aja sih. Oke. Nah, terakhir, Mas. Kata-kata Mas Oi biar anak muda lebih mau lagi pakai kain. Terakhir. Duh, kata-kata. Iya. Atau harapan atau pesan Harapan, buat pesan-pesan. teman-teman di luar. Oke. Ini saya ngomongin 3 hal aja boleh nggak? Boleh. Saya doyan ngomong soalnya, mohon maaf ya. Ya, pertama ya, kapan lagi sih kita apa ya namanya tanpa berat melaksanakan suatu apa, tanpa harus turun ke jalan, tanpa harus menjadi aktivis menulis apa, gitu loh, tanpa harus mempelajari hal yang berat suatu apa, tanpa hal apapun itu yang berat, hanya dengan sesederhana memakai kain, memakai baju, memakai busana, yang dimana itu udah kebutuhan pokok. Emang sehari-hari habis mandi kita pasti ganti baju, pakai baju. Hanya dengan kayak gitu aja itu sudah punya nilai perjuangan yang tinggi. Kapan lagi? Jadi bagi saya berkain itu kawan-kawan gak soal cuman gaya-gayaan dan soal fashion semata. Gitu. Ada sesuatu yang nilainya sangat tinggi dibanding kalian berbangga hati memiliki sneakers dari Eropa, dari Amerika maupun dari Jepang. Kalian berbangga hati memiliki tas dari brand Prancis seperti Louis Vuitton misalkan, atau seperti Hermes dan sebagainya, harganya puluhan juta. Ada yang lebih mahal daripada mengenakan busana-busana tersebut, yaitu busana yang kalau kita kenakan memiliki arti nilai perjuangan, dan nilai perjuangan itu tidak terhingga harganya bagi saya. Padahal hanya segampang itu, tapi itu udah berjuang loh. Kapan lagi kita diberikan kesempatan berjuang? Kalian misalkan anak kerja di agensi gitu, tapi pakai kain ke kantor, kalian udah menyebarluaskan hal baik, menginspirasi hal baik. Itu udah suatu perjuangan tanpa kalian harus ngomong-ngomong tentang kain itu, cukup dipakai. Jadi memakai kain gak cuma soal gaya semata, tapi inilah soal perjuangan seni budaya. Lalu yang kedua, berkain itu ya sungguh agung, sungguh adiluhur, dan sangat mulia bagi perangai kita, bagi diri kita. Kenapa? Karena dengan berkain sama dengan kita berkarya. Berkain setiap hari sama dengan berkarya setiap hari. Kita menjadi perancang busana atas diri kita sendiri. Kita pakai kain gitu kan, kok kadang-kadang megar kan, kadang-kadang ini, kadang-kadang bagus, kadang-kadang kagak. Lama-lama jadi jago. Itu sebenarnya kita sedang merancang. Dalam ilmu, saya kebetulan latar belakang saya sekolah fashion. Dalam ilmu sekolah fashion, ini namanya seni drapery. Jadi benar-benar memang kita sedang merancang busana kita. Jadi para pengguna kain itu sama dengan para perancang busana bagi saya, fashion designer. Kalian bikin bentuknya gimana atau apa. Dan lebih kenal diri sendiri juga berarti ya, Betul. bentuk tubuh ya. Betul. Jadi berkain setiap hari sama dengan menjadi perancang busana setiap hari, menjadi seniman setiap hari. Gitu loh. Sungguh merdeka kan, kita diberikan kemerdekaan untuk menciptakan kain kita apa-apa. Kalau kita beli produk jadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa sama siluetnya, sama bentuknya. Kalau kita naik berat badan, kita mesti beli celana baru. Tapi berkain enggak. Gitu loh. Nah, bagi yang suka sama kehidupan hijau, green living, sustainability apa segala macam, jangan beli fast fashion solusi. Gitu loh. Kamu dari hidup sampai kamu mati mungkin cuma punya 3-5 kain pun sudah cukup, bisa, karena ukuran tidak berubah. Gitu loh. Warnanya bosan tinggal dicelup lagi, tinggal dibuat corak ulang lagi dan lain-lain. Lalu yang ketiga, gitu, saya peringatkan kepada semuanya gitu, kita ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini hidup menjadi bangsa Indonesia. Kita lahir di sini itu bukan kebetulan, bukan perkara bapak ibu lu cerot gitu bisa besok ada lahir. Enggak, ini urusan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan takdir itulah harusnya kita juga mengamalkan nilai-nilai yang ada di bangsa ini juga. Gitu. Jadi berjuang seni budaya itu juga sama dengan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja. Seru banget nih, kayaknya
kurang nih sebenarnya ya Iya. kita waktunya. Tapi buat teman-teman nih, makanya dari obrolan kita, aku nanggep paling satu sih yang paling penting, jangan hanya tren semata sih. Ya. Harus kita lestarikan, kayak Mas Owi bilang, ini kan samanya kita berjuang untuk kebudayaan kita gitu. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin podcast kita, bisa nanti di IG Jelajah Bhinneka, terus nanti follow juga di IG-nya Suara Gembira ya, @suaragembira, buat lebih banyak tahu nih tutorial-tutorial soal kain. Terus denger juga nanti di Anchor FM dan Spotify ya, Ya. Di podcast JB. podcast JB. Nah, nanti Suara Gembira ada YouTube ya, Mas? Ada. Nah, nanti cek-cek juga nih YouTube-nya Suara Gembira yang mau mulai berkain nih, mungkin habis denger ini pengen nyobain nih, boleh dicek di IG-nya kita dan Suara Gembira nih. Thank you banget Mas Oi dan Siap. Suara Gembira udah kita Sama-sama. curi waktunya. Ya. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, makasih semuanya buat yang udah denger. Sampai jumpa lagi di podcast JB yang berikutnya. Dah. Dadah.